Di Lukas pasal 17. Haleluya. Shalom semuanya, baik? Baik semua? Haleluya. Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Mari kita baca ayat yang 11. Yang sudah dapat katakan amin. Satu orang aja yang dapat. Yang lain coba buka mata katakan amin. Sudah? 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ayat berikutnya. Ketika ia mereka agak jauh. Ayat berikutnya 3, 2, 1. Dan ayat berikutnya terakhir 3, 2, 1. Mereka menjadi tahil. Haleluya. Nah, Alkitab ini sangat luar biasa. Cerita yang kita hari ini pagi yang saya mau bagi pada kita semua hanya ada di dalam kitab Lukas. Iya. Jadi ini cerita yang selama 1 bulan ini saya belajar dari firman Tuhan tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, suatu hari Yesus berjalan di satu kampung. Iya, di dalam kitab Lukas berkata Yesus berjalan di dalam satu kampung. Tiba-tiba di kampung itu ada 10 orang yang kena penyakit kusta. Katakan kusta. Nah, penyakit kusta pada saat itu adalah penyakit yang sangat dikucilkan. Ya. Nah, ini sebuah cerita yang sangat menarik bagi saya. Bagi saya cerita ini adalah satu gambaran bagi kita semua. Dan masih berlaku sampai saat ini. Saya percaya setiap kita yang ada duduk di ruangan ini, di ibadah ini, kita semua memiliki janji Tuhan dalam hati kita. Setuju? Cuma 4 orang yang tahu, amin. Saya ulangin, setiap kita di ruangan ini, engkau datang beribadah di tempat ini karena engkau memiliki pengharapan di dalam Yesus, betul gak? Yes. Engkau datang beribadah di tempat ini karena engkau memiliki janji yang Tuhan berikan dalam hatimu, katakan amin. Betul? Itulah sebabnya Alkitab disebut Alkitab perjanjian. Karena banyak sekali janji Tuhan dalam hidup kita. Betul? All of us, semua kita memiliki janji. Have promise from God and we keep in our heart. Dan kita memiliki janji Tuhan di dalam hati kita, betul? Sama dengan orang lumpuh ini. Tetapi mungkin hari ini engkau belum melihat janji Tuhan itu digenapi. Engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan yang terbaik. Tapi kok belum terlihat janji Tuhan. Nggak ada tanda-tanda janji Tuhan digenapi. Betul nggak? Kadang-kadang berpikir, waduh di mana Tuhan? Saya sudah melakukan baik, saya sudah puasa, saya sudah berdoa, waduh jungkir balik. Ya lompat atap, gantung di atap berdoa, haleluya, waduh semua udah. Tapi kok janji Tuhan belum digenapi? Sama dengan orang kusta ini. Yesus suatu hari didatangi 10 orang yang mereka sakit kusta. Dan mereka minta, Tuhan kasihanilah kami, mercy on us, kasihanilah kami. Nah hari ini saya mau katakan Yesus melakukan mujizat yang berbeda. Di cerita ini dia melakukan dengan cara yang berbeda. Dan Tuhan kita selalu menyelesaikan persoalan dengan cara yang berbeda. Katakan amin. Katakan amin. Jemaat Tuhan dengarkan saya baik-baik. Saya tahu pandemi ini membuat kita itu semuanya stagnan. Gak bisa maju, ya, mundur gak boleh, tetap berdiri. Tapi dengarkan saya baik-baik. Saudara tahu gereja itu artinya eklesia. Eklesia itu bahasa asli gereja itu eklesia artinya call out. Dipanggil untuk keluar. Apapun kita hadapi hal-hal ini, dengarkan saya baik-baik. Kita itu hidup di dunia tapi kita bukan bagian dari dunia. Oleh sebab itu kalau Anda memiliki masalah janganlah cari input dari dunia. Tapi carilah firman Tuhan. Cuma 2 orang yang amin, haleluya. Yang 2 orang amin pun dia mengerti. Panggilan saya sedang di sini. Haleluya. Ya tingginya kayak Lee Min Ho lah, mukanya gak boleh sama, gak apa-apa, haleluya. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil out from the word. Bukan berarti kita tidak hidup di dunia. Kita hidup di dunia, tapi cara-cara kita menyelesaikan itu berbeda. Kita pakai cara Tuhan.
Sama dengan Yesus, kali ini dia tidak langsung menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi di ayat berikutnya dia berkata, pergilah tunjukkanlah dirimu kepada para imam-imam. Lihat, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara tahu imam-imam pada saat itu adalah pendeta-pendeta, ya pengajar-pengajar yang tiap hari tugasnya ada di rumah Tuhan. Dan orang kusta dan orang yang pendalahan pada saat itu nggak boleh masuk di tengah-tengah bait Tuhan. Bait rumah Tuhan, rumah Allah. Kenapa? Karena mereka itu najis. Kemanapun mereka pergi memasuki satu kerumunan, gerombongan, mereka harus berkata unholy, unholy, artinya najis. Supaya sekitarnya tahu. Tapi kali ini Yesus menyuruh mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Saudara tahu kalau Tuhan mau menyelesaikan salah kita, untuk kita, logikanya itu berbeda dengan dunia. Dan saya bersyukur mereka taat. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Saya berpikir 10 orang mereka ini dalam perjalanan, kalau saya pelajari dia kita berhari-hari sampai di kota itu. Mereka dalam perjalanan mungkin hati mereka itu mulai sangsi. Tapi saya bersyukur mereka itu percaya dan taat. Obedience. Mereka taat apa yang Yesus katakan. Mereka disuruh Yesus pergi ke kota, mereka jalan. Di tengah perjalanan. Tiba-tiba ada satu orang sudah sembuh. Hey, lihat, look at me. Saya sembuh. Satu lagi berkata, saya juga. Yang lain, saya juga. Semua bilang, hey coba lihat kita, cek. Semuanya sembuh, katakan sembuh. Katakan sembuh. Haleluya. Dan mereka semua disembuhkan. Dengarkan saya baik-baik, kalau hari ini engkau belum melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup Anda. Jangan pernah berhenti untuk berjalan. Katakan amin. Jangan pernah berhenti untuk berjalan. Keep walking. Keep walking. Terus berdoa. Keep on praying. Keep on fire. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat untuk ikut Tuhan. Kalau engkau terus berjalan, maka mujizat is on your way. Saya ulangin. Kalau engkau terus berjalan, keep walking, maka mujizat is on your way. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya percaya pada firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu. Daud berkata, dulu waktu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang tua pada masa tua nanti. Orang benar ditinggalkan Tuhan. Saudara tahu apa artinya orang benar? Orang benar itu dia mengerti, dia ditebus oleh Tuhan. Orang benar itu dia mengerti hidup dia itu kasih karunia. Orang benar itu tahu artinya, orang benar itu dia tahu apapun yang terjadi, dia tetap ikut Tuhan dan dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tadi pagi saya berkata, salah satu untuk menjadi kaya, banyak orang hari-hari ini untuk menjadi kaya. Betul? Apalagi masa pandemi. Semua pengen cepat kaya, bukan kaya, cepat kaya lagi. Haleluya. Akhirnya gimana? Akhirnya tambah susah hidupnya. Amsal berkata, janganlah kamu menjadi bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu. Saya percaya kalau kita mau kaya, bukan karena susah payah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Katakan amin. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Ayat berikut. Berkat Tuhanlah, katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. 3, 2, 1. Susah payah tidak akan menambahinya. Siapa sini mau kaya? Wah, terima kasih jujur kali. Satu orang aja. Saya pun mau kaya, haleluya. Tapi dengarkan saya baik-baik. Kaya itu tidak salah. Tapi kalau sudah uang di atas segala, di atas Tuhan, bertobatlah. Kalau mau kaya cuma satu. Saya kemarin bagi di anak muda ibadah yang lalu. Di satu gereja saya tanya siapa yang mau kaya, semua mau kaya. Di sini enggak cuma satu orang mau kaya. Nanti pulang ketemu saya kasih kuncinya. Tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Saya di atas jadi saya bisa lihat siapa yang ngantuk, haleluya. Coba lihat sebelah kiri kanan ada yang muda, haleluya. Sudah mau kaya?
Saudara mau diberkati? Kuncinya satu, yaitu menabung. Ya Bapak ini orang udah serius mau kaya. Nabung lagi, haleluya. Ya kan saya baik. Kalau Anda punya uang untuk bisa nabung, bagus Bu. Bisa deposito, bagus. Tapi yang saya mau masuk kaya di sini adalah engkau belajar menabung, berjalan bersama dengan Tuhan. Menabunglah pengalaman Anda berjalan bersama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sampai tua pun nanti kamu tidak akan susah hidup. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya banyak ketemu teman-teman saya coba invest sana, coba sini gagal. Bukan mereka tidak berusaha, tidak. Tetapi mereka lupa untuk menjadi kaya berkat Tuhan yang membuat mereka kaya. Tabunglah pengalaman Anda. Masih banyak muda, anak-anak muda di sini saya lihat. Memang masih jomblo dengan baik. Tabunglah pengalaman Anda berjalan. Keep on walking with God. Saya bertobat waktu di mahasiswa. Sampai hari ini. 35 tahun saya bertobat. Saya tidak pernah lihat sekalipun Tuhan meninggalkan saya. Saya mengelola toko buku. Sudah 24 tahun, 23 tahun memasuki 24. Toko buku, orang bilang bisa hidup kamu, haleluya. Kenapa gak bisa hidup? Yang penting Tuhan yang suruh saya berjalan. 18 tahun yang lalu saya punya pengalaman, saya punya kelinduan. Saya pingin satu toko buku, nggak usah lagi sewa di mall. Kalau bisa beli. Tapi uang dari mana? Hidup pas. Iya, paling rajin kalau akhir bulan puasa, haleluya. Tuhan tahu aku butuh berapa, haleluya. Tuhan yang suruh, haleluya. Pas. Kalau yang Anda mengerti pasti gini, iya sama Pak, haleluya. Ya udahlah Pak, jangan ulang lagi Pak, caranya gimana? 18 tahun yang lalu saya ingin buat sebuah toko buku, gak usah sewa lagi, sendiri, ada coffee shop. Aduh Tuhan, 18 tahun yang lalu. Lama, iya lama. Tahun 2021 bulan Agustus waktu masa pandemi. Tahun 2018 kami beli 1 unit lokut. Satu tempat, tahun 2021 bulan 8 kami buka satu tempat toko buku dan di situ ada kafe. Teman-teman pendeta datang saya buatin kopi, gratis. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Keep on walking, terus berjalan bersama Tuhan. Katakan keep on walking. 10 orang kusta itu menjadi sembuh. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi kaya. Ayat berikutnya. Ulangan 8, ayat berikutnya. Saudara, bagaimana kita bisa diingat? No. Kita baca yuk, 3, 2, 1. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara jangan mengejar kekayaan tapi kejarlah Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, nabung bersama Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan. Step by step Tuhan akan menuntun kita. Terus naik. Yang mau katakan amin. Come on, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, haleluya. Suatu hari saya lah sama suami istri kami lagi di Bandara Malaysia waktu itu. Lagi nunggu bagasi. Tiba-tiba di jauh itu ada seorang ibu. Ada seorang ibu di situ. Jauh lah, Mona. Jauh kali lah. Gak tahu loh sudah berapa meter. Jauh kali Mona. Saya nggak bisa lihat dia. Waktu itu belum ada masker, saya nggak bisa lihat. Dari jauh dia gini. Hello pastor. Saya nggak kenal dia. Saya pun nggak tahu dia panggil siapa. Tapi dalam hati saya ini pasti dari Medan ini. Indonesia ya, mungkin dari Medan ini. Hai pastor, kayak gini. Waduh, cuma orang Medan bisa kayak gini, haleluya. Nah, iya kan? Betul, kalau lagi puji-pujian kita, haleluya, ya kan sebelum waduh.
Ya kayak gitu. Lihat aja. Saya kadang-kadang naik ke Blastagi itu. Haleluya. Di belakangnya tulis Tuhan selamatkan. Enggak, belakang tulis Tuhan ada gembalaku. Wih. Sung. Tapi di belakang mobil itu tulisannya apa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Itu tulisannya bukan buat dia, buat saya. Dia Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Julang. Iya kan? Saya kira ibu itu pasti Medan. Pastor. Untung gak keluar sapu tangan. Saya pikir dalam hati udah saya lewat kali ini. Aduh haleluya. Untung bukan aku yang dipanggil. Semakin jalan kan aku jalan bawa tas saya. Coba lihat ke belakang mana tahu ketemu siapa kan gitu kan. Mana tahu jemaatnya di sini ketemu Pak Ali Tonang kan gitu. Pastor gitu kan. Semakin dekat. Lupanya yang dipanggil itu saya. Pastor, hey ingat saya nggak? Senang dia lari ke tempat saya. Saya pikir siapa dari belakang dia nggak ada orang, lupanya saya yang dipanggil. Astaga haleluya. Malunya minta ampun saudara. Bapak, pastor ingat saya nggak? Langsung ketemu saya langsung tanya, ingat saya nggak? Itu pertanyaan paling dibenci pengkhotbah. Iya serius. Iya serius. Di sini berapa ibadah sekali? 200? 200 salah ya. Coba satu orang berdiri di sini cuma setengah jam hafal semua wajah. Cuman Tuhan yang bisa, haleluya. Karena Tuhan gembala kita, amin. Kalau gua, I don't care, haleluya. Pak, Bapak ingat saya nggak? Dalam hati, kurang ajar, mana ingat. Hanya Tuhan yang tahu hatiku, haleluya. Sudah tahu matematika aku nggak pernah lolos, haleluya. Pastor ingat gak? Ya haleluya bu, sehat bu. Sehat ya, sampai berpikir ya. Berpikir Tuhan kasih iman, Tuhan kasih iman. Bapak pernah ke tempat kami di kota, ya di situ jauh. Jauh dari Medan. Ya itulah, tahu. Ya. Apa hubungannya dengan ibu itu? Famili, haleluya. Salam ya, haleluya. Bapak pernah ke tempat kami khotbah? Ya. Oh iya. Oke, dalam hati. Ya, ingat gak waktu Bapak habis khotbah kami suami berdua kita pergi makan. Waduh. Oh, tambah panjang dan tambah pendek. Oh. Jangan mencobai hambamu ya. Terus? Iya, habis itu Bapak doain saya, ingat gak? Wah tambah lagi, haleluya. Ya terus bu, iya Bapak doain saya dan Bapak bilang, bu pergi cek dokter aja. Ibu nanti dikasih Tuhan anak, sudah 9 tahun nggak hamil. Nggak tahu waktu itu kenapa berani saya ya, habis makan BPK mungkin waktu itu. Saya bilang bu mari kita doain haleluya, haleluya. Gila basah, haleluya. Jamnya berhenti, haleluya. Gak berhenti jamnya, haleluya. Haleluya kan tiba-tiba. Bu pulang kami gak berani cek dokter pak. Saya udah datang telat, saya bilang pergilah cek. Tuhan kasih kepada kamu. Masa Tuhan kasih Abraham kasih kamu? Oke. Pergi cek, puji Tuhan hamil dia. Setelah 9 tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah puji Tuhan sudah 30% sudah bangun. Saya ulangin ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita. Come on. Haleluya. Iya Pak, sekarang anak kami sudah 5 tahun. Oh ya sebentar ya Pak. Langsung dibuka telepon. Hei nak, ini loh Bapak ini yang doain kamu ini. Langsung HP-nya tempel di wajah saya. Gimana saya melihatnya? Halo nak, halo. Saya percaya kalau Tuhan melakukan mujizat, Tuhan masih melakukan mujizat. Come on, tepuk tangan sekali bagi Allah kita. Bagian kita, jangan pernah berhenti melangkah. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, aku
Katakan aku. Oke, ganti aja. Saya tidak akan berhenti melangkah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Keep on walking. Sama kayak Joshua. Tuhan bicara kepada Joshua. Jos, ya 3 hari lagi kamu akan membawa umat ini menyeberangi sungai Yordan. Yes. Sungai Yordan. Sekarang kamu bawa mereka semua camping. Nginep di sungai Yordan samping sungainya. Semua mereka nginep di sungai Yordan sampingnya camping. Hari ketiga kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Saudara tahu malam pertama tidak terjadi apa-apa. Malam kedua tidak terjadi apa-apa. Saya kalau ada di situ ikut Joshua saya pun haleluya bingung. Nggak ada apa-apa. Bukannya bangun jembatan, bukan siapin batu. Nggak ada apa-apa. Cuman makan BPK mereka. Goleng haleluya. BPK-nya habis burung jatuh. Wih makan burung. Cuma makan-makan aja menikmati Tuhan. Kadang kita itu susah duduk diam menantikan Tuhan. Betul gak? Betul gak? Bertobatlah, ya haleluya. Ya? Iya kan? Umur sudah 30 tahun setiap kali pulang kampung ibu tanya mana. Ih. Belum masuk pintu aja sudah tahu pertanyaan pertama mana pasangan bu. Haleluya. Sabar bu, kairos bu, sabar. Waktu Tuhan kan bukan waktu kita bu, haleluya. Orang tua gak ngerti dia mau yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Joshua hari ketiga Tuhan bicara, Jos, sekarang saatnya. Joshua, sekarang saatnya bawa para imam. Bawa para imam, bawa tabut perjanjian dan mereka harus di depan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam itu siapa? Para imam itu yang dipilih oleh Tuhan. Para imam itu siapa? Para itu ada suku pilihan Tuhan. Dan hari ini kita hidup di perjanjian baru, kita para imam. Kita anak kesayangan Tuhan. Halo? Kita itu bukan hamba, kita itu anak kesayangan Tuhan. Makanya kalau kita berdoa kita panggil Tuhan. Bapak kan? Saya gak pernah lihat anak Tuhan berdoa panggil Tuhan. Bos, makan ya bos. Kau makan dulu itu bos. Biar gak sakit perut nanti aku bos. Nggak ada. Dia panggil Tuhan itu apa? Sekali lagi dia panggil Tuhan itu apa? Ya kita lah para imam. Para imam membawa tabut. Apa itu tabut? Tabut itu presence of God, hadirat Tuhan. Nah kita hidup di perjanjian baru itu, di manakah tabut? Engkau nggak usah kemana-mana bawa tabut. Cari tukang kayu bikin tabut. Nggak usah. Engkau kemana-mana nggak usah pakai tato semua salib, nggak usah. Kita hidup di perjanjian baru artinya kita sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Itulah sebabnya Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Jadi Tuhan bicara para imam angkat tabut itu dan melangkah di depan. Saudara ketika mereka mencelupkan kakinya, mereka itu terus keep on walking, terus berjalan. Mereka terus berjalan mengambil tabut ketika kakinya celup ke air. Lihat. Langsung berhenti itu sungai. Dahsyat gak Tuhan kita? Hah? Dahsyat gak Tuhan kita? Haleluya. Tepuk tangan dong buat kita. Sungainya berhenti bukan terbelah dua, bukan. Bukan kayak Cala Musa, enggak. Sungainya berhenti di ujung sana, hulunya berhenti. Baca kitab. Berhenti di ujungnya, langsung putus. Mereka melewati. Salah Tuhan kita itu luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Kita jangan pernah berhenti untuk melangkah, Pak. Bu, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Gimana caranya melangkah bersama dengan Tuhan? Simple. Tiap pagi kamu bangun, bacalah firman Tuhan. Jangan dulu WhatsApp dibuka. Si Inang inilah, si Butet, aduh. Ganti baru pakai baju baru. Nggak usah WhatsApp dilihat dulu, lihat firman Tuhan. 1 orang yang mau, amin. 10 orang yang mau, amin. Yang mau katakan saya mau. Come on, yang mau katakan saya mau. Sekali lagi yang mau saya katakan saya mau. Lebih lagi saya mau.
Mujizat is on your way. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Lukas, saudara tahu, saya akan tutup. 10 orang kusta itu, dengarkan saya baik, 10 orang kusta itu disembuhkan Tuhan semua. Ya. No, ayat 14 dulu. 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan semua. Lihat, dalam sementara mereka di tengah jalan, mereka terus berjalan. Keep walking, terus berjalan. Dengar, pandemi boleh membuat kita beristirahat, berhenti. Tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ya, 10 orang kusta ini terus berjalan di tengah jalan. Mereka menjadi sembuh. Katakan sembuh. Mereka menjadi sembuh. Katakan mereka. Dengarkan saya baik-baik. Mereka itu lebih dari 1. Lebih dari 2. Lebih dari 3. Pak, dengarkan saya baik. Bu, dengarkan saya baik. Anak muda, dengarkan saya baik. Kalau hari ini, saat ini Anda sudah mulai capek, putus asa, galau, dengar. Jangan pernah berhenti melangkah. Sebab kenapa? Kalau engkau lihat sebelah diberkati, dengar. Ini waktunya Anda diberkati. Kalau bapak engkau diberkati, maka ibu juga akan diberkati. Kalau sini diberkati, sana juga akan diberkati. Kalau saya diberkati, kita semua pasti diberkati. Come on, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Sebab 10 orang kusta itu semua, katakan semua. Katakan semua. Hei, saya sudah terlihat dari sini. Yang mau aja ikut saya ya. Yang gak mau gak apa-apa, berkatnya nanti saya ambil. Haleluya. Katakan semua. Angkat tanganmu. Katakan semua. Dan saya akan diberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Jangan mencari dan bersusah payah jadi kaya. Percuma itu. Itu cuma menang di angka aja. Tapi kalau kita sudah tua nanti, kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, 10 orang pergi, cuma 1 orang balik. Ayat 15. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Kembali sambil memuliakan Allah dengan ayat 16, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lihat, 10 orang diberkati. 10 orang diberkati. Hari ini kalau engkau pulang dari tempat ini, Anda galau karena sebelah sudah diberkati. Jomblo dengar baik. Kalau Anda galau, sebelah sudah dapat pasangannya. Dengarkan saya baik-baik. Anda gak usah galau. Pulanglah berdoa tanya Tuhan. Tuhan, sebelah sudah diberkati. Masa saya gak diberkati? Bukankah 10 orang semua disembuhkan? Amin. Bukankah semua 10 orang disembuhkan? Saudara tahu 10 orang disembuhkan cuma 1 yang balik pada Yesus. Artinya apa? 9 orang cari berkat. 9 orang cari mujizat. 9 orang mau diberkati. Dengarkan saya baik-baik, maafkan saya jemaat Tuhan. Kalau Anda datang ke tempat ini supaya Anda diberkati, supaya doa Anda dijawab, supaya Anda disembuhkan, Anda salah. Anda harus punya sikap seperti orang itu. Dia mencari kepada pribadi, Yesus namanya. Dia mau seumur hidup jalan bersama dengan Yesus. Dia mau menabung pengalaman dia berjalan bersama Yesus. Dan orang itu adalah Samaria. Dia berjalan sepanjang hidupnya, saya percaya sampai tua pun. Tuhan akan bersama dengan dia. Karena Allah berjanji kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Cuma 1 orang cari ke sumber, 9 orang cari berkat. Jangan ke ibadah, ke gereja, cuma cari berkat. Minta didoain. Punyalah hati seperti Samaria. Terus berjalan. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bulan Desember yang lalu tahun 2021. Setiap pagi saya berdoa di kantor. Saya lagi berdoa. Biasanya kalau saya lagi berdoa baca firman Tuhan, saya suka jalan sana jalan sini. Gak apa-apa ya, berdiri setengah jam ya, haleluya. Saya berdoa sana sini, saya jalan. Tiba-tiba
ketika saya lagi berdoa tiba-tiba ada seorang wajah ibu muncul di depan saya. Persis saya ingat, haleluya Tuhan, terima kasih buat pagi ini, haleluya Tuhan. Wajah ibu itu muncul di wajah saya. Saya ingat ibu itu. Bulan 9 yang lalu waktu dia pernah kunjung ke tempat kami yang toko yang baru ini. Umurnya 60 lebih, dia sedih. Dan kadang sedih saya tanyain dia, sharing singkat cerita. Singkat cerita tadi dia cerita bahwa dia kehilangan suami bulan 6 yang lalu, tahun lalu. Di masa pandemi, suaminya meninggal, dipanggil Tuhan. Suaminya ini seorang dokter spesial. Tinggal dia 60, anaknya semua tidak di Medan, ada di Bali, satu ada di mana-mana. Jadi dia cerita, saya bilang, Bu, saya nggak tahu berbicara apa, tapi saya percaya Tuhan tetap adil dan Tuhan hidup. Dia pulang singkat cerita, udah. Tapi bulan Desember, saya ingat wajah ibu ini. Dengarkan saya baik. Waktu saya berdoa saya ingat ini, aduh saya nggak tahu namanya. Saya itu paling susah hafal nama. Pak Alitona aja saya hafal, yang dua lagi saya lupa tadi, haleluya. Untuk kasih bisikan. Saya lupa nama, jadi setelah itu saya bilang Tuhan berkati dia. Selesai. Setengah jam kemudian ketika toko dibuka, tiba-tiba ibu itu muncul di depan toko kami. Saya lihat dia, saya kaget, wow. Saya persilakan dia masuk, saya buatin dia kopi, dia duduk. Bu, gimana kabarnya? Saya bilang. Nangis dia. Iya Pak, kadang-kadang saya pikir saya berdoa kok Tuhan terasa jauh dari saya ya. Pak, kok saya nggak merasa Tuhan jawab doa saya. Saya bilang, Bu, maaf. Tadi pagi setengah jam yang lalu, baru setengah jam yang lalu, saya doa wajah ibu itu muncul di depan saya. Saya bilang, Bu, Tuhan mengasihi ibu. Tuhan melakukan cara yang berbeda, memanggil saya untuk mengasihi ibu tahu bahwa Tuhan mengasihi. Dan Tuhan mau saya doakan ibu. Saudara tahu hal ini? Mungkin kan sudah menggumul, jangan pernah berhenti. Mungkin Tuhan pakai orang lain untuk mendoakan Anda. Teruslah berjalan, amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab